Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Aisyah Al-Kamila, NPM 718212542. Saya di sini akan mengerjakan soal UAS. Soal pertama yaitu apa yang kamu kuasai dalam satu semester, yaitu materi tentang kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya yaitu diantaranya ada paradigma manajer dan pemimpin. Beberapa percaya bahwa pemimpin dilahirkan sementara manajer dapat dibentuk. Manajer mungkin memberi kepemimpinan dan pemimpin bisa melakukan fungsi manajemen, tetapi manajer tidak melakukan fungsi unik dari pemimpin. Manajer seringkali fokus pada pencapaian tujuan dengan menguasai banyak informasi dan memprioritaskan keuangan. Sementara pemimpin bekerja untuk mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dan memotivasinya, sementara urusan keuangan menjadi hal yang sekunder. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Sedangkan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang agar secara langsung berupaya untuk pencapaian tujuan-tujuan khusus. Latar belakang filosofi teori X dan Y. Yang pertama, pemimpin yang menggunakan teori X, diantaranya ada orang sifat alami tidak suka bekerja dan menghindarinya bila memungkinkan. Yang kedua, pekerja memiliki ambisi rendah, mencoba untuk menghindari tanggung jawab dan suka diperintah. Kebutuhan utama pekerja adalah keselamatan kerja. Agar mereka mencapai sasaran organisasi, perlu digunakan paksaan, pengendalian, dan pemberlakuan hukuman. Nomor 2, pemimpin yang menggunakan teori Y, yaitu usaha yang dikeluarkan secara fisik dan mental pekerja adalah alami pada semua orang, bagaimana istirahat dan bermain. Pengendalian eksternal dan hukuman bukan merupakan cara agar orang bekerja memenuhi sasaran organisasi. Orang melaksanakan usaha pencapaian tujuan karena adanya dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Komitmen untuk mencapai tujuan ditentukan oleh reward dan hasil usahanya. Dalam kondisi yang baik, sebagian besar orang mempelajari tidak hanya menerima tetapi juga mencari tanggung jawab. Kapasitas bekerja secara relatif berkaitan dengan tingginya tingkat kecerdasan dan kreativitas dalam memecahkan masalah organisasi yang secara luas dialami orang. Dalam kondisi kehidupan industri modern, potensi intelektual orang hanya dimanfaatkan sebagian saja. Selanjutnya, kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah penerapan perilaku kerja terpusat atau work culture yang dirancang untuk mencapai tugas-tugas. Kepemimpinan paternalistik atau menggabungkan perilaku yang berprioritas pada kerja terpusat dengan perhatian terhadap perlindungan kerja. Gaya kepemimpinan yang dapat dinyatakan kerja keras, maka perusahaan akan peduli padamu. Kepemimpinan partisipatif atau menggunakan kedua pendekatan
pendekatan yang berorientasi pada kerja terpusat dan pada orang atau yang memperhatikan orang. Gaya kepemimpinan partisipatif mendorong pekerja agar aktif mengontrol kerja mereka sendiri. Selanjutnya, kepemimpinan paternalistik lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa, atau anak sendiri yang belum dikembangkan. Yang kedua, bersikap terlalu melindung. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan bawahan untuk berinisiatif maupun pengambilan keputusan sendiri. Yang keempat, tidak memberikan kesempatan bawahan mengembangkan imajinasi, kreativitas. Yang kelima, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda dengan paternalistik. Selain terdapat sikap overprotective atau terlalu melindung dan disertai kasih sayang yang berlebihan. Kepemimpinan Eropa, pemimpin cenderung bersifat lebih partisipatif, keyakinan kuat dalam hal nilai penghargaan eksternal atau gaji asuransi. Di beberapa negara, manajer tingkat yang lebih tinggi cenderung mengekspresikan nilai-nilai yang lebih demokratis daripada manajer dengan tingkat yang lebih rendah. Lanjut, Skandinavia dan Inggris. Pemimpin cenderung menggunakan kepemimpinan gaya partisipatif. Mereka lebih memilih mendelegasikan wewenang dan membiarkan pengambilan keputusan banyak ditangani manajer menengah dan tingkat yang lebih rendah, para Perancis dan Jerman. Pemimpin lebih bersifat otoriter dan terpusat. Keputusan dan strategi perusahaan lebih banyak ditentukan manajer tingkat atas. Soal yang kedua tentang gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, seperti apa yang akan kamu gunakan untuk mencapai visi dan misi perusahaan tersebut. Untuk hal apapun, pemimpin adalah seseorang yang bertindak sebagai pemimpin suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu memberikan dampak positif baik untuk pekerjaan dan juga timnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi para pemimpin penguasa gaya kepemimpinan yang baik dan benar. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikut. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seseorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dimiliki oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Untuk memahami gaya kepemimpinan, sedikitnya dapat dikaji dari tiga pendapat utama, yaitu pendekatan sifat, perilaku, dan situasional. Secara disadari atau tidak, setiap perusahaan pasti memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, untuk mencapai tujuan perusahaan, tim manajemen perusahaan bergabung membuat terpisah masing-masing departemen di dalamnya dan melakukan pengelompokan deskripsi kerja untuk mendukung secara penuh tercapainya visi dan misi perusahaan tersebut. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.